Okay, all the happy audience. Finally, we come into last agenda, that is Mau'idotil Hasanah, and for this moment will be delivered by Excellency Mr. Dr. Sahrul Munir. For Mr. Sahrul Munir, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan serepo wantes. Gile delok berat badan karo tinggi badan karo keamanan pondok ya mirip. Ya. Yang hadir undangan dan semuanya, anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita diakui oleh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Sing paling pokok, wis jam 11:30. Gak kroso 11:30 ya, alon-alon ae mungkin setengah jam atau 40 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dari pengurus ada Bapak Syifa, kemudian ada dari ketua cabang, pengurus cabang PMII Kabupaten Lamongan, sahabat Fahmi. Kemudian juga dari seniornya sahabat Fahmi ada Saifuddin Kaosan. Kemudian dari Ansor ada. Iya, kemarin ikut PKD, jadi wis resmi dari Ansor. Kemudian Banom lagi ada dari IPENU. Iku IPENU ndi iku? PKPT mana itu? Sanawiyah. PKPT Aliyah ada. SMK belum ada PKPT. Berarti NO-nya kayak setengah badan. Ya. Kemudian mana lagi ini? Fatayate gak ono ya? Muslimate ora ono. Ya, kalau misalkan tidak di asrama mungkin bisa dihadirkan atau bisa hadir. Itu ada beberapa tulisan yang kosong belum hadir, mungkin karena ada acara malam ini. Pengurus ranting IPENU, IPPNU, dan pengurus anak cabang PAC Paciran juga barengi ada acara Rebana Al-Banjari Sepantura, sehingga tidak bisa hadir. Kemarin juga saya ada acara di Malang. Acarane unik, Liwetan Akbar. Liwetan Akbar yang dihadiri oleh beberapa gus dan kiai. Undangan yang kami edarkan itu perkiraan 1.000, tapi yang hadir 2.500. Pondok yang minta ditempati adalah pondoknya Yai Marzuki Mustamar, Ketua PWNO Jawa Timur. Pas beliaunya barusan datang dari umroh, pas bersamaan dengan itu kita mengadakan Liwetan Akbar. Ya, kenapa kok dikasih nama Liwetan itu? Liwetan itu istilah yang hari ini mulai luntur di kalangan pesantren. Santri saiki angel gak pati ono sing liwet dhewe. Nah, ini coba kita hidupkan kembali.
Jadi punya tradisi kami di RMI itu kebetulan di wilayah, saya wakil ketua RMI wilayah Jawa Timur. Jadi yang punya hajat kemarin termasuk saya. Ya. Nah, kami sediakan 500 talam. 500 talam iku isine sego liwet. Kita makan tidak pakai sate enggak. Karena di dalam tradisi pondok itu sing diarani terong gosong itu wajib. Ya, mungkin Saifuddin kemudian Fahmi ketika nyantri di pondoknya Yai Agus. Ya, pernah semingguan itu ya. Itu makannya kalau makan di sana liwetan, masak sendiri, terus kemudian nyambel sendiri, terongnya dibakar, dipenyet karo sambel, wis cukup ngono enake ra ukur. Ya, ojo ngiler, ojo ngiler ya. Itu kemarin saya lakukan sama teman-teman, nyampe di rumah jam 3, subuhan, habis subuh bangun subuh, setelah subuh terus kemudian ngajar di MTS. Ini tadi bersamaan dengan acara Pagar Nusa di Mantren NOKAP. Dan ini sehingga dengan terpaksa undangan di PBNU di Jakarta saya badalkan demi asrama Sunan Bonang. Padahal no atiku ngene. Cah-cah iki gak bosen karo aku ngono ta. Kok aku ae. Ben acara seperti ini mesti saya. Lah tak delok acara ngene gedene. Lah terus kemudian kalau saya enggak datang, sakno. Asakno minal iman. Sakno minal iman ya, apalagi acara semeriah ini. Gak ndolone nyiapno. Kowe lek gak kuat lungguh. Bendera berjejer seperti itu. Dan sepengetahuan saya Pak Sifa, acara koyo ngene gak nek Sunan Bonang tok koyoke. Lah ini kalau dirunut dari sejarah, ya memang wajib Sunan Bonang ini punya kegiatan, dan Sunan Bonang ini ya kudu dadi percontohan. Ya, karena kembarane Sunan Bonang mung siji yaiku Sunan Derajat. Iya toh? Dulure Sunan Bonang iku Sunan Derajat. Lah Sunan Derajat itu nama pondok kita. Jadi asrama sing paling srekel itu adalah asrama Sunan Bonang. Mulane cah cilik-cilik kabeh iki, awakmu gak pinter untuk kualat to. Soalnya menempati asrama Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ada di Tuban. Tuban ini nggone wali ojo GR sing asli Tuban. Ya. Sunan Bonang di situ. Kemudian wali yang terkenal moderatnya, yang menjadi inspirasi nilai-nilai Islam Nusantara yang wasatiyah, yang hari ini dicontoh di Timur Tengah, yang hari ini juga dicontoh di Eropa Islam Nusantara, itu digali dari pemikiran Kanjeng Sunan Kalijogo. Lah Mbah Sunan Kalijogo itu muridnya sapa? Langsung muridnya Sunan Bonang. Sunan Kalijogo itu pantes seperti itu karena memang dilihat dari dzuriyahnya luar biasa. Lek kapan didelok dari jalur bapak, ya dari jalur bapak sak mbah-mbahe munggah, iku ketemune nang Lembutol. Lembutol itu nanti nitis namanya Prabu Sanggramawijaya Raja Majapahit. Mengisor bapake yaiku Wilwatikta. Wilwatikta iku nikah dengan Retna Dumilah, Dewi Ayu Retna Dumilah. Dewi Ayu Retna Dumilah iki turune sapa? Turune munggah-munggah mbah itu adalah Ranggalawe. Dadi kanan kiri balunge padha tuwane. Retna Dumilah iku sebelum dinikahi oleh Wilatikta itu menikah dengan Maulana Maghrobi.
engko duwe anak jenenge Kidang Telangka sing mari ngono ganti jenenge menjadi Joko Tarub manggone nang ndi? Asline ndi Joko Tarub? Tuban. Lho, Tuban gone kaya ngono. Ya, gone wali. Mulane Tuban gak pinter ngono. Endi mau Mas Haris mau. Delok gondronge wis pantes. Ya, saya dulu juga pernah gondrong seperti itu. Saya wis ngulang mosok ape gondrong. Dulu rambut saya sak bokong ngene. Koyok Mas Fahmi ngono lek kapan teriak ngene. Lawan segala macam kedzaliman. Wis ngene wis lali sembarange. Mati ya wani ngene wis. Ngepel tangan kiri di muka wis ora karu-karuan. Anak-anak sekalian juga harus tahu bahwasanya salah satu banom di Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya PMII. Ngolek kuliah jangan salah kamar bahwasanya lek melbu nang kemahasiswaan iku ojo sampai sakliyane PMII. Salah kamar iku. Ono kadang arek-arek santri melbu nang HMI, ono nang GMNI iku engko lek kapan tawasul yang merupakan tradisi Nahdlatul Ulama ora sambung kok. Ora sambung. Anak-anak sekalian, luar biasa tadi. Teorikalnya luar biasa. Tapi sing ndadekno aku ngguyu mung siji casinge tok. Casinge ijo karo putih seolah-olah iku tarung antarane FPI karo NU. Ya, Wahabi disimbolno apa mau? Ijo ya? Oh ngawur bae. Ijo itu identik dengan Nahdlatul Ulama. Ya, anak-anak sekalian dan hadirin yang berbahagia, kita harus bersyukur mensyukuri satu hal. Kita hidup di Indonesia ini, khususnya di Jawa, harus banyak sekali bersyukur. Lek kapan didelok jarake dari sini sampai Mekah Madinah perjalanan pesawat itu 9 jam. Lek dihitung jaraknya sakmene kilometer. Tetapi sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk mendapatkan iman dan Islam sing dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tadi dipentaskan, nanti akan saya kasih beberapa masukan kekurangan-kekurangannya yang itu sangat penting yang tidak dimasukkan. Kanjeng Nabi Muhammad mendidik sahabat. Itu santrine Kanjeng Nabi sing pertama diarani sahabat. Lah sahabat kemudian mendidik generasi santri berikutnya dinamakan tabi'in. Tabi'in mari ngono didik meneh santri diarani tabi'in. Tabi'ut tabi'in generasi berikutnya sing diarani ulama. Nah, karena ulama kemudian ada di tengah-tengah kita, maka kita membuat sebuah jamaah dan jam'iyah yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Sunan Ampel di pondok kita ada enggak asramanya? Atas, sakjane paling tua itu. Engko tanding kono gawe asrama Asmara Kondi, Ibrahim Samar Kondi ngono. Mari ngono gawe asrama mana sing paling tua mana Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro itu berasal dari Samarkand sana. Dari Samarkand berangkat membawa putranya karena istrinya sudah meninggal, yaitu Ibrahim, kemudian Syekh Barkat, kemudian Syekh Nur Alam. Syekh Ibrahim itu tidak ikut ke Jawa, tidak ikut langsung ke Indonesia, ke Nusantara, tetapi singgah dulu di Pasai. Di situ kemudian dia menikah dengan seorang putri Pasai, Aceh. Akhirnya terus kemudian dikaruni seorang putra yang bernama Maulana Ishaq. Kemudian menikah lagi dengan Putri Cempo, yang mana Putri Cempa ini punya saudara yang saudaranya dinikahi oleh Prabu Brawijaya.
Anak-anak semua hadirin sekalian bisa membaca buku judulnya Tanah Cempa, ya, Vietnam Selatan. Saya berapa waktu yang lalu sempat membaca sedikit, kemudian buku ini sekarang ada di dalam Romo Yai, dibaca oleh beliau. Ada keistimewaan apa dengan cempa itu? Dari situ kemudian mendapatkan putra dari keturunan situ namanya Raden Rahmat dan Ali Murtada. Kemudian ada iparnya yang namanya Abu Hurairah. Karena lidahnya orang Jawa itu sulit menyebut Abu Hurairah, maka dinamakan Burereh. Burereh, ya. Nah, Burereh. Raden Rahmat ketika remaja sebelum mendirikan pesantren di Ampel Denta, ya, ini menurut sebuah riwayat dari seorang kiai yang membaca sebuah rontal catatan sejarahnya Raden Rahmat Sunan Ngampel, itu sowan dulu ke Mekah, ya, sambil menunaikan ibadah haji dan umroh, belajar di sana. Ternyata di sana beliau dalam cerita kiai ini yang diberikan kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, ceritanya beliau mendapatkan wasiat dalam mimpi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandhane ngene, "Nak, gawon Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gawon nang kono nang Indonesia. Soale lang negara iki saiki wong-wonge durung iso ngeramut gawon rono." Jadi perintah pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti menjadi rohnya, ya, menjadi fahamnya Nahdlatul Ulama, akidahnya Nahdlatul Ulama, itu sejak awal sudah dititipkan Mbah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ya, akhirnya ketika sudah dewasa, ketika ketemu dengan ayahnya Ibrahim Samarkan di Tuban, kemudian diamanati, kamu sekarang pergilah ke Jawa sana, pergilah ke arah Surabaya. Ya, dulu tempat penyeberangan, pelabuhan itu yang terkenal di Jawa Timur namanya Tandes. Pelabuhan Tandes bukan Tandes Surabaya, tapi Tandes, nama Tandes itu adalah di Gresik. Syekh Bandar Muslim pertama yang menjadi yang memegang Tandes itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini, ya, termasuk masih ada hubungan kerabat dengan Maulana Syekh Jumadil Kubro Troloyo. Nah, yang dibawa, yang berangkat dari Turki, yang diberangkatkan oleh Syekh Muhammad, ya, itu jumlahnya ada 13 orang. 13 orang. Inilah nanti yang kemudian periode Wali Songo pertama. Di antaranya yang saya sebut tadi, Syekh Maulana Maghrobi, yang nikah terus kemudian memiliki satu keturunan yang namanya Kidang Telangkas. Kulik sampean di anak jenengono Kidang Telangkas. Sekti ini luar biasa. Maulana Maghrobi ini yang terkenal di pesantren, ada yang namanya Hizib Maghrobi. Saya agak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wanqalibus saghirin falamma alqaw qala ma syi'tum bi sihrun innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalan mufsidin wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Iki diwaca kanggo apa kena ge mahabbah sak mbok-mbokne kendel. Tapi tirakate gak tak dono. Wawa cotok gak mbok tirakati padha karo bendo tapi ketul. Iku contone. Perjumpaan Maulana Maghrobi dengan Kidang Telangkas itu ada di hutan. Ketika Maulana Maghrobi itu berusaha untuk menyelamatkan putranya ini, kemudian dikasih tahu, kamu dulu saya rawat, ya, karena ibumu
belum siap, keluargamu belum siap, maka usia 1 minggu kamu kami rawat di sini, ibumu kami suruh pulang. Kemudian menikah dengan Wilatikta, terus kemudian memiliki putra yang namanya Raden Said atau Sunan Kalijaga. Engko ceritane dawa iki. Iki cerita NU ya. Nah, wasiat ini, wasiat dari Kanjeng Nabi melalui mimpi ketemu dengan Raden Rahmat itu menjadi inspirasi bagi Nahdlatul Ulama yang nanti akan berdiri. Tak potong di sini dulu. Pada tahun 1925 ada pertemuan ulama dunia, Kongres Ulama Dunia. Hampir semua ulama, tokoh-tokoh hampir semuanya diundang, tokoh-tokoh utama. Yang tidak diundang hanya satu, ulama tradisional yang ada di pesantren. Ya. Embrio Nahdlatul Ulama itu ada Subhanul Waton, ada Taswirul Afkar, ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Waton. Ini embrio nih. Ya, gak diundang. Akhirnya terus kemudian melakukan protes. Ini gimana kok gak diundang? Kita ini kok gak diundang, bagaimana kok ditelikung ini? Berita juga beredar. Hadirin sekalian, ulama-ulama kita dulu pada awal abad 19. Ya, itu sepertinya tidak sempurna mondoknya kalau belum nyantri di Mekah sambil haji. Syekhuna Khalil Bangkalan setelah nyantri di Langitan, setelah nyantri di Sedogiri, setelah nyantri di Banyuwangi, kemudian berangkat ke Mekah untuk haji dan belajar di sana. Di antaranya adalah dari sekian banyak tujuan agar mendapatkan sanad qiraah sab'ah. Ya, Syekh Ar-Rahbani itu adalah satu-satunya orang saat itu ulama yang paling dipercaya yang memegang sanad qiraah sab'ah. Nah, khidmahnya bagaimana Syekhuna Khalil ini? Kok rentetane akan ke bawah. Syekhuna Khalil ini waktu itu masih santri, namanya Khalil. Riyadhahnya begini. Tiap malam beliau tidak pernah tidur di asrama, tapi tidurnya di serambi Masjid Nabawi itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti bisa mengantarkan Syekh Ar-Rahbani itu sampai nang pengimaman. Kenapa? Karena Syekh Ar-Rahbani ini, beliau ini orang tidak memiliki organ yang utuh. Mohon maaf, beliau ini tidak memiliki penglihatan yang utuh atau buta. Sehingga ketika di pintu nok lawang itu kesaduk-saduk Syekhuna Khalil, akhirnya oh iki ternyata isyarat itu. Oh ini guruku teko, dituntun sampai tekan mihrab. Itu dilakukan di samping belajar. Makanya hampir semua muassis Nahdlatul Ulama itu nyantri di Syekhuna Khalil. Mbah Hasim nyantri di sana, Mbah Khalil nyantri di sana, Mbah Bisri nyantri di sana, Mbah As'ad nyantri di sana. Ya, nyantri di sana semuanya. Tadi tidak disebutkan di teaterikal tadi, harusnya disebutkan Mbah As'ad itu dikasih uang sama Mbah Khalil untuk berangkat ke Jombang, untuk mengantarkan tasbih, untuk mengantarkan tongkat itu. Namun uangnya tidak pernah digunakan untuk membeli ataupun untuk ongkos biaya transportnya, disimpan. Insya Allah hattalan sampai sekarang uang itu masih ada di pondok Salafiyah Safi'ah Sembagus itu pondok. Jumlah santri hari ini di sana yang mukim insya Allah sudah lebih dari 20.000 yang mukim. Kemarin ada muktamar sastra santri yang dihadiri oleh beberapa ulama di sana, termasuk Gusmus juga ada di sana. Itu dilakoni. Yang kedua yang dilakukan oleh Syekhuna Khalil, kok ngene sawangane gak banser temenan iki. Ya. Beliau tidak pernah BAB, beliau tidak pernah buang air kecil di Masjid Nabawi atau di Mekah. Kalau pengen BAB, pengen buang air kecil, beliau lari keluar dari Mekah. Sak banter-banter. Sama juga ya, riyadhah yang berat menurut kita adalah ketika nyantri di Sedogiri, beliau mukimnya ada di Pondok Candi. Jarak antara Pondok Candi sampai Sedogiri itu kurang lebih 13 km melaku. Sak jalan beliau menghatamkan Yasin 20 dan pulang 20 berarti 40. Cek ganjil 41 kali. Iku minangkani maharnya untuk belajar nang kiai ini kono.
Nah, wong berangkat ke asrama sampai nang sekolahan maca apa? Maca WA, ya. Itu dilakukan. Nyambung sanatnya sehingga ketika tahun 1925 akhir tahu bahwasanya ulama tradisional yang nyantri di Mekah di Madinah itu ziarah ke makam Kanjeng Nabi tidak boleh, terus kemudian anggap itu bid'ah, terus kemudian sholawatan, berjanjian dan lain-lain yang amaliyah nadhiyah enggak boleh. Akhirnya melakukan protes, apalagi ada isu besar makam Kanjeng Nabi arepe dibongkar. Oh, makam dibongkar. Makame wong sing poke ape dibongkar. Wong dhewek makame jaran dibongkar ae muring-muring, kurang ambune gak enak ya. Iki makame Kanjeng Nabi, pok-pokane ziarah, hobine santri ziarah dibongkar. Gak terima. Berangkat. Yang dengar itu bukan dari kelompok yang lain, yang dengar itu dari ulama tradisional ini diantaranya adalah Mbah Hasim. Karena usul, karena hati ini mesti usul, karena sanad nyambung dari Syekhuna Khalil tadi itu. Akhirnya ngutus Mbah Wahab diutus, Hab rene Hab, kon kudu berangkat nang Mekah kono. Iki lek diterus-terus no, kader-kader kita di sana itu tidak akan mendapatkan ilmu yang sempurna. Iki makam yo arepe dibongkar Hab sana. Mbah Wahab iku lek potongane ngono ya pembalap lah. Ngerti pembalap? Pemuda berbadan gelap. Wis rapati ganteng, tapi nyentriknya luar biasa Mbah Wahab itu. Mbah Wahab ini ya, setelah dari Mekah tadi itu, dari melakukan perundingan ini ketika sudah sampai di Indonesia kembali, iku lek kapan kok saiki apa arane? Rihlah gitu kan. Menggalang massa, mobilisasi massa dan lain sebagainya. Dia tetap pakai udeng-udeng. Tapi kendaraannya apa? Harley Davidson. Nganggo moge. Jeng gitu. Mbah Wahab ini terkenal maha baik jos. Ya. Karena istrinya cukup banyak. Ganti bolak-balik, saking bolak-balik ganti sampai lali ping piro ae. Wong dinikahi wong hebat koyo ngono kan seneng tabarukan. Suatu saat beliau berangkat dari Jakarta balik ke Jombang naik kereta. Naik kereta itu terus kemudian kopernya itu ada yang ono sing nangani, ono sing noto. Sing noto wong wedok. Wong wedok ayu ngono diwasa-wasi karo Mbah Wahab. Aku kok kenal kaya wong iki. Akhirnya takon, Mbak, nggih wonten napa? Aku kok perasaanku kenal karo sampean, Mbak. Lah mboten kenal pripun kula niki mantan istri jenengan. Saking akeh sampai lali. Nah, di cerita tadi ada satu hal tak gweleki iku mau, Syekh Ghonaim Al-Misri kok gak ono. Padahal ketika Mbah Wahab sampai di Mekah, mau ketemu dengan Raja Ibnu Saud itu bingung kudu piye iki. Wong cilik endek ireng ngono ya, padahal wong Arab minimal tinggi badannya sak masifak ngono lho. Ya cilik, lha geden. Ngawur ae, zaman sakmono wisan, Din. Iki aku arepe petuk Raja Ibnu Saud itu melalui siapa? Ternyata terus kemudian dalam ingatannya adalah ada satu orang yang namanya Syekh Ghonaim Al-Misri. Di Arab saat itu ada paling tidak 3 kelompok itu. Wahabi, Sunni dan Syiah. 3 kelompok ini. 3 kelompok ini sulit sekali ketemu koyok ngene ngopi bareng ngono ora iso. Apalagi gatheringan ngono gak iso. Gatheringan ngono gak iso, joinan pulsa ngono gak iso. Lek ketemu sak meja ngono plirikan tok. Ngono. Gak ono guyune belas. Nah, setelah menghadap ketemu dengan Syekh Ghonaim Al-Misri terus kemudian ditanya, "Sampeyan iki sapa to, Kang?" "Aku iki Wahab." "Wahab sapa?" "Aku iki muridé Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari." Baru ngeh. Karena Mbah Hasyim di sana cukup terkenal karena saat itu beliau mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Gelar Hadratus Syekh itu gelar yang luar biasa, maha kiai, maha guru.
Yo hafal Quran, hafal Kubudus Sittah, hafal beberapa kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning hafal kabeh. Hari ini itu ada sekitar 40 lebih ulama Nusantara yang kitabnya dikaji di hampir semua perguruan tinggi di Timur Tengah. Di antaranya ada karya-karyanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Ini jarang disebutkan. Syekh Mahfud At-Turmusi Termas, ya. Ini luar biasa, karyanya banyak sekali. Wah, akhirnya Kang, kok gak ngomong ket wingi lek sampean niku murite santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Nok kene sangat terkenal. Akhirnya terus kemudian diatur ya tak terno. Ketemu ku wabe diguyoni. Akhirnya terus takon karena orang Arab iku lek kapan ketemu ngono kan salaman karo ngrakut cipika cipiki. Lek salamane wong Indonesia kan gak ono. Cap pondok kan gak ono. Mana tak kritiki mau, ono Mbah Hasyim ngene lah kok iku mau nyanyi apa Sumpah Pemuda kok bari ngene-ngene iki terus piye? Ono tak tata kramane santri kaya ngono nang ngarepe Mbah Hasyim. Iki malah buwaris nang kene ngono, ya kan? Ono Mbah Hasyim nang tengah-tengahan. Lah kok sing sapa mau sing nang ngarepmu? Bung Tomo ta? Bung Tomo iso ngepel-ngepel ngarepe Mbah Hasyim ngene. Ngono ku lek bangser tak kongkon gasakne iku ngono, gak ndek tata krama. Karena bangser ini adalah sebagai benteng ulama ngepel-ngepel ngene din. Untung iki mau durung teko. Mun teko tak jawel gasak. Ya. Itu. Wis akhirnya wis iku melakukan dialog semua lho takon salamane kan lek salamane PMI karo ngene. Iku mau. Lah iki kok tempel pipi. Ditakoni karo Mbah Wahab. Syekh. Salamane sampean kok siji karo salamane nok pondokku. Nah, salamane pondok sampean piye? Wis tangan kadang cium tangan lek karo kiai karo senior. Karo gurune cium tangan ngono, gak ono nang rakut-rakutan ketemu pipi kono pipi kene. Ya. Wong Arab iku suweneng lek jenggote dilus-lus. Wong Arab iku muring-muring lek diceblek bokonge. Balik sampean ketemu kayak Mas Sifak ngono ku, aja ceblek bokonge. Wong Arab muring-muring ndak. Akhirnya dijawab, "Napa to? Adakah dasarnya?" Ono dasare. Dasare apa? Elik kulit ketemu kulit, insyaallah ben no akhirat ya ketemu. Insyaallah lek kapan no swarga ya ketemu karena kulit ketemu kulit. Oh mboten niku. Wonten dasare lek menurut kula wonten cerita diceritani karo Mbah Wahab. Ya, diceritani karo Mbah Wahab. Insyaallah di Qisasul Anbiya juga ada ini. Dadi ceritane Nabi Nuh. Ceritane Nabi Nuh niku sadurunge ana tsunami gede. Ya, ana tsunami gede. Iku dikasih isyarat untuk gawe perahu. Gawe perahu iku nandur sik jati, nandur kayu. Sak suwene nandur kayu yaiku sak suwene posone Nabi Nuh. Ya. Pas terus kemudian kapale wis dadi, terus mari dikasih isyarat, "Tolong ya sing munggah nok praumu iki mau sak pasang ae." Nggih. Jadi misalnya ono pitik ya sak pasang, jaran sak pasang. Terus Nabi Nuh ini gawe lemari. Engko lek sak pasang terus selama tsunami terus nanti melakukan hubungan suami istri. Engko lek gak kamot praune. Akhirnya apa? Alate iki dijupuk situ-situ. Ayo manukmu delek kono, ranjaran malukmu delek kono, tik pitik manukmu delek kono. Terakhir mut semut manukmu delan kono, ngerti manuk ah? Ya. Delek kono, wis jebret. Ketika ceritane ngono, pas banjire iku wis mari wis sat dono kabeh. Sadurunge medun, ya wis kono najupuk kabeh manukmu, senjatamu jupuken dhewe-dhewe. Jaran iku kan diantarane kewan sing paling banter mlayune. Mulane jaran iki paling dhisik oleh nyekel manuke, mulane manuke paling gede. Iku wis Syekh Gonaim karo kanca-kancane iki mulai iso guyu. Lah, jalaran kewan sing paling cilik iku semut. Semut iki tumu. Sadurunge tumu diumumno iki lho. Senjatae sapa, manuke sapa sing durung dijupuk iki.
Embuh wis nang dibuak kono nang segara gak apa-apa, gak ono sing ngaku. Semut iki akhire galekno lemari kok wis gak ono nggonku. Mulane saiki semut iku lek ketemu papasan karo koncone mesti kan rakutan-rakutan. Iku ditakoni, wis ketemu ta durung? Durung, Bro. Oleh saking cilike diuncalno nang iku mau. Iku akhirnya semakin tertawa, tambah guyu, akhirnya semuanya bisa cair. Ini tadi itu pernah diceritakan Gus Dur. Ya, ketika Gus Dur jadi presiden melakukan kunjungan di Timur Tengah, melakukan kunjungan di Madinah juga. Iso guyu mengingatkan cerita itu. Makanya terus Mbak Yeni, terus kemudian siapa? Puan, ini kapan hari diberikan keleluasaan untuk mencium Hajar Aswad itu karena punya sejarah. Wis akhirnya ketemu, saiki dulur kabeh bisa ketemu dengan Raja Ibnu Saud. Akhirnya terus kemudian segala bentuk larangan yang dianggap bid'ah dan khurafat itu bisa dibebaskan. Wis mari iku. Wis selesai semuanya, bisa menyelesaikan lah ini. Andai kata tidak ada Kiai NU, Kiai pesantren, mungkin makam Kanjeng Nabi sudah hilang. Mungkin Arab tidak karu-karuan itu kalau tidak ada ulama NU. Mulih barang mulih. Ngomong-ngomong karo bolone, Bro. Ya wis saiki komite Hijaz iki diarani karena pas bulan Januari itu saiki nggawe jamiah karena yang kita hadapi ternyata lebih mengerikan yaitu penjajah. Wis ngono saiki nggawe setelah komite Hijaz pada tanggal 31 Januari sakjane harlahnya Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama itu pada bulan Rejab. Tanggal piro? Supe. Tanggal piro? Lali. Tanggal 16 Rajab sakjane iku. Menurut keputusan di PO-nya, di pedoman organisasinya kalau memperingati harlah NU itu pada bulan Rejab tanggal 16 itu. Tapi opo salahe bulan Januari ya diperingati tambah rame kan gitu. Akhirnya membuatlah Jamiah Nahdlatul Ulama dan yang dihadapi adalah orang-orang penjajah. Lek kapan kontak senjata gak mungkin mesti kalah, maka membuat semboyan yang dinamakan mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nanti diterjemahkan ojo podo karo londo, ojo podo karo penjajah. Lek podo karo penjajah disamakan dengan kafir. Ada semboyan londo kafir dan lain sebagainya. Londo celonoan ojo celonoan. Kono ya padha ae, ayo saiki nyurupani santri, nyurupani kiai, saiki dianut kalau bisa diikuti oleh orang banyak. Ya. Ana londo ya gaya-gaya sarungan. Dicontoh, kiai-kiai dicontoh. Sampai terakhir gapyaan. Kiai-kiai gapyaan nganggo klompen, ayo saiki nyontoh pisan dicontoh klompen. Akhirnya santri bingung wis ngene dicontoh, maka klompennya gapyake kiai dulu adalah yang ana ndase sitok iku dicepit nang driji jempolan itu. Iki yang tidak bisa dilakukan oleh Belanda. Mobat mabit. Nah, tadi juga saya luruskan juga ketika tahun 1943, tadi mungkin anak-anak di sana semuanya bertanya, kok iso merangi sekutu, kok iso menang itu teko di dalane, ya toh? Padahal dalam sejarah kita itu tidak pernah menang perang melawan Belanda. Kita tidak pernah menang melawan Jepang. Ini ada sejarah yang terlupakan bahwasanya ketika tahun 1943 Soekarno minta pada Jepang. Kita tahu bahwasanya Jepang itu bisa menaklukkan Belanda gak suwe. Londo itu ditaklukkan oleh Jepang itu tidak lama. Hanya memerlukan waktu 7 hari atau 1 minggu. Takluk. Padahal Indonesia sak mene ombone. Tahu seperti itu akhirnya apa? Wis saiki aku njaluk dilatihlah militer oleh Jepang. Dibuka di perang Pasifik itu Jepang luar biasa dalam hal militer. Kenapa kok selama ini kita kalah melawan Belanda dan Jepang? Karena mereka menang senjata, karena mereka menang strategi. Bayangkan ketika tentara terlatih, senjata lengkap, melawan petani ya ditembak ajur. Kadang oleh suwuk saidik ngono kena penghapusan ya mati. Maka harus dilatih perang. Waktu itu maka Soekarno dikumpulkan semuanya ada 65 batalion.
ya. Satu batalion kisaran antara 550 sampai 600 orang. 65 batalion ini yang pimpinannya yang 20 batalion itu adalah kiai. Kiai itu. Dan di antara kiai ini satu pimpinan batalion adalah ketua Rois Suriyahnya Malang. Yai Iskandar Halim. Rois Suriyah. Merasa manfaatnya luar biasa dilatih oleh Jepang. Akhirnya terus kemudian yang ini nanti dinamakan peta. Kemudian bahasnya minta ditambah lagi dong, ditambah santri. 500 yang pertama waktu itu. Maka dari kalangan santri yang dilatih perang oleh Jepang itu dinamakan Hizbullah. Iki sing melawan sekutu itu tadi dari kelompok ini. Karena ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 belum memiliki tentara. Rekrutmen pertama itu ada BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian ada Tentara Rakyat Indonesia, kemudian baru terbentuk TNI. Itu diambil dari ini tadi, dari peta dan dari Hizbullah. Dari Hizbullah ini. Dan itu saya yakin banyak dari kalangan santri. Jadi lahirnya TNI sampai juga nanti lahirnya Polri juga, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, itu awal-awalnya dulu kebanyakan adalah dari kalangan santri dan kiai. Maka TNI dan Polri itu harus terima kasih pada pesantren dan santri ataupun kiai. Makanya saya dari santri gak usah minder. Kita ini dulu yang ikut mendirikan bangsa ini. Tahun 1932 kalau tidak salah itu, 30 saya hafal 30-nya, Ansor sudah berdiri kok. Iya kan? Ansor sudah berdiri. Berarti Ansor dengan TNI itu lebih tuaan Ansor. Maka tidak heran kalau hari ini Ansor terdepan kalau menjaga NKRI itu. Ini Pak Garnusa belum ada ya? Belum ada yang datang. Pak Garnusa nggak ada yang datang. Ya, karena ada acara di Kementerian. Yang ada hanya Pak Garnisa. Nah, ini Nahdlatul Ulama. Nah, yang perlu kita ketahui hari ini karena sudah semakin banyak dihitung ya, dihitung jumlah di persentase. Di persentase itu jumlah muslim di Indonesia. Kemudian di persentase itu ada 37% itu warga Nahdliyin. Yang 83% itu sudah melaksanakan amaliyahnya Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Mayoritas penduduk Indonesia hari ini adalah jamiyahnya namanya Nahdlatul Ulama. Lah, tantangannya hari ini adalah berat. Hari ini kita yang paling berat itu tantangan ini. Menjelang 1 abad, kalau sekarang harlahnya itu 93 tahun, berarti nanti 7 tahun lagi kita sudah usianya 1 abad. Menginjak nanti abad yang kedua, saya yakin itu di atas 90% warga negara Indonesia ini ya mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Dan tadi saya tunggu-tunggu, ono enggak solawat asgil? Tadi kok enggak didengarkan solawat asgil itu? Perlu saya sampaikan di sini. Kemarin saya mengirim videonya solawat asgil. Yang saya kirimi itu orang-orang Kristen. Ternyata terus kemudian disebar. Hari ini banyak orang-orang Nasrani itu yang bersolawat asgil. Karena apa? Di situ diartikan maknanya, fadilahnya, kalau ada orang yang mau memusuhi NU, ada orang yang ingin merusak NKRI, maka mereka akan bertarung gelut sak koncone dewi. Itu ketika sholawat asgil dibaca. Ternyata seneng. Ada beberapa gereja itu yang sholawatan asgil sekarang. Tidak hanya Yalal Waton. Inilah menunjukkan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu cermin daripada Islam rahmatan lil alamin. Sekarang dunia sudah mengakui bagaimana Nahdlatul Ulama ini merawat bangsa, bagaimana Islam wasatiyah
Islam moderat itu benar-benar menjadi inspirasi bagi bangsa lain, bagi umat Islam yang ada di beberapa tempat di belahan dunia ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali negara-negara baik itu di Timur Tengah sampai Eropa yang sudah mendirikan cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Maka menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama luar biasa ya. Ini saya yakin kader-kader dari NU yang kita tahu bahwasanya Kawah Condro Dimulai Nahdlatul Ulama itu ada di pondok pesantren. NU dengan pesantren tidak bisa dipisahkan. Pesantren dengan NU tidak bisa dipisahkan, akan berangkulan. Dan alhamdulillah sekarang eksistensi kita semakin diakui oleh pemerintah. Pertama, ketika kita tahu Hari Santri pun sekarang sudah menjadi hari nasional. Terus kemudian undang-undang pesantren sudah mendekati final. Mudah-mudahan nanti segera ada menteri pesantren. Sekarang lagi diproses. Sekarang menjadi usulan-usulan kuat, nanti ada kementerian pesantren. Karena apa? Jumlah santri hari ini sudah jutaan. Kalau penduduk Indonesia hari ini ada 265 juta. Kalau tadi kita prosentase 83 atau 87% sudah mengikuti amaliyah Nahdliyah. Secara otomatis ketika melakukan amaliyah Nahdliyah, dibaan, manakipan dan lain sebagainya, maka secara otomatis mereka juga santri. Maka seolah-olah wajib kalau nanti di kabinet mendatang itu harus ada kementerian pesantren. Sakjane ape tak terusno. Mung aku gak mentolo karo nok kananku iki lho. Sikile wis mulai ngebir dan yang lain sudah besok akan melaksanakan kegiatan yang lain. Tadi sudah ada bel dari pondok tatut-tatut. Ndak enak kalau nanti Mas Sifa, Pak Sifa berat membangunkan pada pagi hari. Nanti bisa kita lanjut pada pertemuan acara yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Luar biasa, kita aksi aplaus sekali lagi untuk Asrama Sunan Bonang. Kader-kader NU yang luar biasa militannya sudah hafal pula tadi Mares, Ansor, Banser sudah hafal. Padahal tidak sedikit kader Ansor yang ngaku Ansor sing apal. Ternyata asrama sini sudah banyak yang hafal Mares itu tadi. Ini luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa wisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il auliya wa ila sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa nadrahu wa ila auliya itis'ah khususon Bahratin Qasim Sunan Derajat wa Sulim wa furu'ihim wa ila muassisi Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah As'ad Syamsul Arifin, Mbah Khalil Al-Bangkalani, wa ila jami'ihim wa ila furu'ihim wa ila masyayikhina wa asatidhana wa la abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'amaka bima sita rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama wa ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatana wa talamidana khususan fi asramah Sunan Bonang min ahlil ilmi wal khair wa la taj'al wa iyyahum al syarri wa dhahir rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada
Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya mutal ya rabbal alamin. Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil ala muyassir bijal musra. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama yang ke-93 dalam tema membuka wawasan di balik berdirinya Nahdlatul Ulama telah kita lalui bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh tamu undangan, pengisi acara, seluruh panitia dan seluruh warga asrama Sunan Bonang atas kehadirannya. Kami atas nama pembawa acara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.